Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu, bahkan hingga sekarang, Indonesia digegerkan dengan kejadian yang cukup viral, yaitu kejadian yang dijuluki sebagai polisi tembak polisi. Kasus ini menyeret perhatian sangat banyak orang, karena baik pelaku, korban, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya kebanyakan merupakan anggota polisi. Dan yang menjadi perhatian utama, kejadian ini berlangsung di rumah seorang petinggi polisi. Selain itu, banyak pelintiran informasi alur yang berakibat diubahnya berita acara pemeriksaan atau BAP, dan berbagai manipulasi-manipulasi janggal sehingga membuat kejadian sebenarnya tidak diketahui dengan pasti. Namun, kasus kematian Brigadir J yang awalnya menjadi misteri tersebut lama-kelamaan mulai terlihat titik terangnya, sebab sudah terdapat nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Pada video kali ini, Bang Bet akan mencoba menyampaikan informasi yang sudah Bang Bet ketahui. Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Sebelum masuk ke pembahasan inti, Bang Bet akan sampaikan siapa saja yang diyakini terlibat dalam kasus ini. Sebanyak 31 anggota polisi diduga kuat terlibat dalam rekayasaan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Namun hanya orang-orang utama yang terlibat pada kasus ini yang akan Bang Bet berikan detailnya. Yang pertama, ada Nofriansyah Yosua Huta Barat, pria berumur 28 tahun yang lahir dan dibesarkan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro, Jambi. Brigadir J adalah seorang bintara tingkat 3, anggota Brigade Mobil Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditugaskan pertama kali pada tahun 2012 di Jambi, yang saat itu diketahui sebagai seorang penembak jitu. Setelah 3,5 tahun di Jambi, ia dipindah tugaskan di Jakarta untuk diseleksi sebagai calon ajudan perwira tinggi Polri. Dan pada tahun 2019, ia memulai tugasnya sebagai ajudan kepala divisi Propam Polri, yaitu Irjen Verdi Sambo, bersama dengan istrinya, yaitu Putri Chandrawati. Kemudian, Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae adalah sopir Verdi Sambo dan merangkap sebagai pengawal Verdi Sambo. Baradae merupakan yang paling muda di antara ajudan Verdi Sambo lainnya. Ia diketahui merupakan penembak nomor 1 di resimen pasukan pelopor jajaran Brimob. Lalu, Bribka Rizky Rizal alias RR. Ia adalah anggota aktif Satuan Lalu Lintas dari Polres Brebes, Jawa Tengah. Ia diberi bantuan ke Div Propam Polri atas permintaan Irjen Verdi Sambo melalui surat permintaan bawah kendali operasi. Kemudian menjadi ajudan istri Verdi Sambo. Dan yang telah disebutkan beberapa kali sebelumnya, ada Verdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Verdi Sambo alias FS adalah mantan kepala divisi profesi dan juga pengamanan Polri. Sebelum kasus yang baru saja terjadi, ia merupakan Inspektur Jenderal berpangkat bintang 2. Ia ahli dalam bidang reserse. Sementara jabatan terakhir sebelum dinonaktifkan adalah Kepala Divisi Profesi dan juga Pengamanan Polri. Nama Verdi Sambo mulai mencuat setelah berhasil menangani kasus bom Sarinah Tamrin yang cukup menggemparkan di tahun 2016. Beberapa prestasi lain yang pernah dicapainya adalah pengungkapan kasus cyanida pada tahun 2016 juga. Ia juga pernah berhasil mengungkap kasus perdagangan manusia jaringan Timur Tengah pada tahun 2018. Yang belum lama, Verdi Sambo berhasil menangkap dan juga mengungkap kasus surat palsu DPO tersangka Joko Chandra dan mengungkap kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung RI pada tahun 2020. Tidak terlepas dari istrinya, yaitu Putri Chandrawati. Ia diketahui sebagai seorang dokter gigi sebelum menikah dengan Verdi Sambo. Sosoknya juga dikenal sebagai orang yang aktif di dunia pendidikan anak jika dilihat pada unggahannya di media sosial miliknya.
istri Ferdi Sambo, juga telah tercatat pernah mengirimkan surat ke Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes untuk mendirikan TK Kemala Bayangkari 28. Dan hasil pernikahan Ferdi Sambo dengan Putri Chandrawati, ia dikaruniai dengan 3 orang anak berusia 17 tahun, 15 tahun, dan 1,5 tahun. Oke, selesai dengan perkenalannya. Kita masuk saja ke runtutan kejadiannya. Pada tanggal 8 Juli tahun 2022, pukul 5 sore, berlokasi di rumah dinas Irjen FS yang berada di Jalan Sanguling, Duren 3 Barat, Pancoran, Jakarta Selatan, terdengar beberapa kali suara letupan pistol. Satpam komplek yang berjaga malah mengira ledakan itu merupakan petasan yang biasa dimainkan oleh anak-anak komplek. Tak berselang lama, Ferdi Sambo melaporkan hal tersebut ke Polres Jakarta Selatan bahwa telah terjadi baku tembak di rumahnya yang menewaskan ajudannya, yaitu Brigadir J. Lalu, sekitar pukul 8 malam, Brigadir J dijemput di kediaman Irjen FS menggunakan ambulan untuk dilakukan otopsi di rumah sakit Polri. Dari otopsi tersebut menunjukkan penyebab kematian Brigadir J disebabkan oleh 7 luka tembak, di mana 5 pelurunya masih bersarang di tubuh Brigadir J. Luka pertama berada di belakang kepala yang menembus sampai ke hidung. Kemudian luka kedua berada di bibir bawah hingga ke dagu dan rahang. Luka tembakan ketiga berada di bawah mata mengarah ke atas. Luka tembakan keempat berada di jari kelingking. Luka tembakan kelima berada di pergelangan tangan. Dan luka keenam berada di dada. Dan luka ketujuh berada di sekitar ketiak. Dokter forensik Rumah Sakit Polri membenarkan bahwa Brigadir J meninggal pada pukul 5 sore. Di hari yang sama, sekitar pukul 11 malam, terdapat laporan polisi tipe A, di mana laporan ini merupakan model laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau mengalami langsung peristiwa yang terjadi. Laporan tersebut berisikan tuduhan bahwa Brigadir J melakukan percobaan pembunuhan. Namun, laporan tipe A tersebut tidak diketahui siapa pelapornya. Sekitar pukul 11 juga, keluarga Brigadir J mendapatkan kabar kematian Brigadir J, yang kemudian di hari berikutnya, yaitu pada tanggal 9 Juli 2022, jenazah Brigadir J diterbangkan dari Jakarta menuju Jambi menggunakan kargo Bandara Sultan Taha. Lalu jenazahnya diantarkan ke rumah keluarga. Saat itu, kepolisian mengembalikan seluruh perlengkapan pribadi Brigadir J. Namun, ada satu yang tidak diserahkan, yaitu handphone milik Brigadir J. Pada saat itu, mulai dirasa hal yang janggal, di mana sesampainya jenazah, rumah itu dijaga dengan sangat ketat oleh aparat kepolisian, dan diberitahukan bahwa keluarga dilarang memegang HP atau mengabadikan dengan mengambil foto maupun video dari jenazah. Dan sesaat setelah membawa peti mati jenazah masuk ke dalam, polisi langsung menutup seluruh pintu dan jendela. Saat itu, keluarga juga langsung diminta untuk menandatangani surat penerimaan jenazah. Namun dilarang membuka peti tersebut dengan alasan bahwa jenazah sudah diotopsi. Walau begitu, keluarga tetap meminta peti Brigadir J untuk dibuka. Pada keesokan harinya, yaitu tanggal 10, peti jenazah Brigadir J dibuka oleh pihak keluarga. Mereka menemukan berbagai kejanggalan yang tidak sesuai dengan keterangan hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dari kesaksian keluarga, mereka sangat kaget dikarenakan mereka menemukan tidak hanya luka tembakan yang menjadi penyebab kematian, tetapi juga terdapat banyak luka lainnya. Kalau dari hasil otopsi polisi terdapat 7 luka tembakan, pihak keluarga menemukan lebih banyak luka di tubuh Brigadir J. Beberapa di antaranya adalah gigi Brigadir yang tidak lagi rata, luka sayatan di bawah mata, bekas jahitan di hidung, luka sayat di leher, kuku jari tangan yang lepas, bahkan 2 jari tangan yang putus. Dan juga ada beberapa luka lain yang berbeda dari hasil otopsi polisi. Dengan berbagai kejanggalan tersebut, pada tanggal 11, Brigadir J dimakamkan di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi.
Pemakaman tersebut bahkan tidak dilakukan dengan upacara kedinasan dari kepolisian. Sontak, media lokal Jambi meminta konfirmasi tentang kematian Brigadir Yosua Huta Barat kepada Kabid Propam Jambi. Menurut pengakuan penasihat ahli Polri bidang komunikasi publik, yaitu Fahmi Alamsyah, kabar ini terdengar oleh Irjen FS yang kemudian menelponnya untuk dibuatkan draft rilis media. Setelah itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, yaitu Brigjen Pol Ahmad Ramadan, mengadakan konferensi pers untuk memberikan pernyataan publik pertama kali di kantor Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam keterangannya, ia menyebut Brigadir Yosua Huta Barat sebagai Brigadir J. Brigadir J tewas saat terlibat baku tembak dengan rekan polisi Baradae. Brigjen Ahmad Ramadan menyebut Baradae melakukan upaya pembelaan diri karena Brigadir J melakukan tembakan terlebih dahulu. Masih di hari yang sama, pada Senin 11 Juli, sekitar pukul 8 malam, rombongan polisi dengan menggunakan 1 unit bus dan 10 unit mobil penumpang datang ke rumah orang tua Brigadir J. Mereka bermaksud untuk menjelaskan kronologi insiden kematian Brigadir J kepada pihak keluarga. Hari berikutnya, pada tanggal 12 Juli, Kapolres Jakarta Selatan, yaitu Kombes Budi Herdi Susianto, mengadakan jumpa pers mengenai kronologi kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Ia menyebut bahwa CCTV di rumah dinas Verdi Sambo telah rusak sejak 2 minggu sebelum insiden penembakan Brigadir Yosua Huta Barat. Hingga akhirnya, Ketua Indonesia Police Watch, yaitu Sugeng Teguh Santoso, mendesak Kapolri untuk membentuk tim gabungan pencari fakta dalam menyelidiki kasus kematian Brigadir J. Ia menilai status Brigadir J belum jelas sebagai korban atau tersangka. Sugeng juga mendesak Kapolri untuk menonaktifkan Irjen FS untuk menghindari distorsi dalam penyelidikan. Dan Kapolri membentuk tim khusus dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono yang bertugas memberikan asistensi dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Kemudian, pada tanggal 13 Juli, istri Verdi Sambo, yaitu Putri Chandrawati, melaporkan Brigadir J ke Polres Jakarta Selatan bahwa ia mendapat percobaan pelecehan dan juga ancaman kekerasan. Hingga 5 hari kemudian, yaitu pada tanggal 18 Juli, kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan, mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, hilangnya ponsel milik Brigadir J, dan juga penyadapan terhadap ponsel milik keluarga Brigadir J. Pada hari yang sama, akhirnya Kapolri menonaktifkan Kadif Propam Verdi Sambo, Kepala Biro Pengamanan Internal Div Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Jakarta Selatan, yaitu Kombes Budi Herdi Susianto, demi mencegah adanya distorsi dalam proses penyelidikan. Esoknya, penanganan kasus yang semula dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan ditarik ke Polda Metro Jaya. Pada 26 Juli tahun 2022, Baradae akhirnya mendatangi Komnas HAM untuk memberikan keterangan dan juga kesaksian mengenai kronologi sebenarnya yang terjadi di rumah dinas Verdi Sambo pada tanggal 8 Juli lalu. Ia memberikan keterangan pada sore hari Jumat 8 Juli, ia dan rombongan ajudan termasuk Brigadir J dari Magelang menuju ke rumah dinas Verdi Sambo untuk menjalani isolasi mandiri. Sesampainya di sana, Baradae langsung naik ke kamarnya yang berada di lantai 2 untuk beristirahat. Namun tiba-tiba ia mendengar suara teriakan istri Irjen FS, yaitu Putri C, di kamar di lantai bawah. Diduga Brigadir J masuk ke kamar Putri C dan melakukan pelecehan terhadapnya. Baradae sontak langsung lari ke lantai 1 dan menurut kesaksiannya, di sana ia melihat Brigadir J memegang pistol di tangannya. Baradae menanyakan apa yang terjadi, namun pertanyaan tersebut dibalas dengan tembakan dari Brigadir Yosua yang mengarah ke Baradae. Sontak Baradae mengeluarkan pistolnya juga dan melepaskan tembakan ke arah Brigadir J dengan tujuan untuk melindungi diri. Dalam kesaksiannya,
sempat terdapat beberapa adu tembak, hingga akhirnya Brigadir J jatuh berlutut. Namun setelah jatuh berlutut, Baradae kembali menembakkan 2 tembakan lagi ke tubuh Brigadir J dengan tujuan untuk memastikannya telah dilumpuhkan. Kesaksian Baradae didukung oleh Bribka Rizky Rizal alias RR, di mana Brigadir J menembak duluan ke arah Baradae dari balik kulkas. Namun, terdapat versi yang lain dari kesaksian Baradae yang disampaikan oleh kuasa hukum Baradae, yaitu Deolipa Yumara. Saat itu, mereka sedang berada di rumah dinas Verdi Sambo. Mulanya, Brigadir J diminta untuk naik ke lantai atas. Namun Yosua sempat menolak. Tapi karena itu adalah perintah langsung dari Verdi Sambo, akhirnya Brigadir menurut. Baradae pun juga naik ke lantai atas. Di sana, ia menyaksikan Brigadir J sudah berlutut di depan Irjen FS yang sedang memegang pistol sambil memakai sarung tangan. Keterangan Deolipa saat itu mengatakan, di atas sudah ada kejadian. Si Yosua berlutut di depan Verdi Sambo. Kalau menurut keterangan Richard, kan Richard pegang pistol, Sambo juga pegang pistol, tapi Sambo pakai sarung tangan. Biasa kan, namanya mafia kan, suka pakai sarung tangan, ujar Deolipa. Verdi Sambo kemudian memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J, dan perintah tersebut tak dapat ditolak. Pasalnya, Baradae mengaku jika ia takut ditembak oleh Irjen FS jika menolak perintahnya. Akibatnya, terjadilah penembakan terhadap Brigadir J. Dalam posisi itu, ada perintah dari Sambo untuk si Richard. "Sekarang woi, tembak, tembak woi." Yang namanya perintah, kan Richard ketakutan, karena kalau Richard nggak nembak, mungkin dia yang akan ditembak, karena sama-sama pegang pistol kan. Akhirnya, atas perintah atasannya, Richard pun langsung menembak, kata Deolipa.